yaitu Pak Oswald. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Teguh Priyono. Izin bertanya, kebijakan untuk UMKM terkait dengan omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Untuk mekanismenya seperti apa? Apakah perlu lapor SPT? Apakah perlu lapor seperti kebijakan insentif pajak PPh DTP atau dilaporkan akhir tahun bersamaan dengan SPT PPh tahunan? Terima kasih. Silakan Pak Dasa, ini terkait dengan perpajakan ini. Ya, baik Pak. Makasih Pak Winston. Jadi mengenai pertanyaan tadi, mengenai PPh, pelaporan, mekanisme pelaporan apabila batasannya masih di bawah 500 juta. Nah, kembali ke aturan bahwa wacana dari aturan sebelumnya disampaikan bagaimana wajib pajak nanti akan melakukan yang namanya pelaporan. Namun teknis dari pelaksanaan ini, pelaksanaan turunan PMK atau peraturan pemerintahnya pun belum ada. Jadi sementara diminta kepada para wajib pajak untuk melakukan yang namanya pencatatan sederhana dulu. Pencatatan sederhana apakah bisa melalui yang namanya pencatatan pembukuan secara sederhana maupun yang namanya pencatatan yang melalui aplikasi M-Pajak tadi. Bisa mencatat omsetnya tiap bulan berapa, nah nanti dilihat kembali. Nah, apabila nanti ada yang namanya mekanisme pelaporan, nanti kita akan sampaikan bagaimana teknis penyampaiannya. Kalau untuk yang namanya penyampaian pelaporan melalui yang namanya laporan realisasi DTP itu tidak dimungkinkan lagi karena DTP untuk ditanggung pemerintah, laporan realisasi yang ditanggung pemerintah itu hanya berlaku untuk pemberian insentif yang terakhir di masa Desember 2021 tadi. Walaupun tidak ada mekanisme yang ada sampai sekarang ini, mungkin kalau toh memang tidak ada, nanti dilihat di SPT yang namanya di SPT tahunan di akhir tahun, bahwa nanti akan terekapitulasi peredaran bruto para wajib pajak mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, berapa total yang akan pajak yang tersetor? Apakah ada yang melewati batasan 500? Nah, batasan 500 itu yang dikenakan, terhitung sebagai tarif yang dikenakan tarif PP 23 0,5% tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak, bahwa sementara belum ada teknis dalam hal wajib pajak melakukan pelaporan seperti apa, belum ada. Dan kami sedang menunggu, tapi sebaiknya wajib pajak melakukan pencatatan sederhana terlebih dahulu mengenai berapa peredaran bruto yang telah dihasilkan. Demikian Pak Westa. Ya, terima kasih Pak Dasa. Ya, jadi Pak Teguh ya tetap dilakukan pencatatan seperti biasa. Prinsipnya udah sampaikan tadi Pak Dasa, kalau nanti pendapatannya masih di bawah 500 juta, tidak perlu membayar PPh final, ya. Nanti mekanisme laporannya mengikuti pelaporan SPT yang umum, ya. Pertanyaan yang kedua datang dari Bapak Ahmad Rahmat, ya. Untuk sanksi yang dikenakan bagi WP UMKM, apakah sama dengan sanksi yang dikenakan bagi WP perusahaan publik? Misalnya terlambat dalam penyampaian laporan SPT pajak. Gimana Pak Dasa? Ya. Mengenai baik, sanksi. Iya. Jadi pertanyaan Pak Ahmad tadi mengenai sanksi. Jadi kalau mengenai berbicara sanksi Pak Ahmad, kita kembali ke aturan yang namanya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di situ dilihat bagaimana perlakuan mengenai pengenaan sanksi-sanksi. Di pasal 7 terkait dengan yang namanya sanksi kewajiban pelaporan, mulai dari SPT masa maupun SPT tahunan. Di situ jelas diberikan sanksi bahwa untuk pelaku usaha yang melakukan keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi di kisaran untuk SPT PPh 100.000, untuk SPT PPN 500.000. Sedangkan untuk PPh tahunan orang pribadi sebesar 100.000, untuk PPh badan 1 juta. Nah, kembali lagi ke pasal 9 terkait dengan keterlambatan penyetoran atau keterlambatan penyetoran pajak. Nah, nantinya akan dikenakan juga sanksi terkait dengan ada tenggang waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Jadi terkait dengan pengenaan sanksi terhadap subjek pajak maupun pelaku usaha yang tidak dibeda-bedakan. Jadi kembali ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengenaan sanksi yang diterapkan terkait dengan pelanggaran sanksi administrasi yang dilakukan oleh para wajib pajak sesuai dengan yang dilakukan oleh wajib pajak. Demikian Pak Islam. Ya, terima kasih Pak Dasa ya. Jadi sanksinya sama ya. Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan. Saya langsung ke pertanyaan nomor 7 karena ini ada juga pertanyaan ditujukan kepada Pak Oswald ini terkait dengan akuntansi untuk UMKM.
Pak Sony Panggerapan bertanya kepada Pak Dasa, untuk wajib pajak OP yang omset per tahun yang sudah melebihi 4,8, misalkan pada bulan September, apakah pengusaha PKP dilakukan, apakah pengusulan PKP dilakukan pada bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober, ataukah pembayaran PP 23 dilakukan sampai dengan bulan Desember dan PKP nanti berlaku pada bulan Januari tahun berikutnya? Itu dulu, Pak. Baik, Pak Wiston. Jadi pertanyaan tadi sangat bagus sekali. Jadi melihat mengenai batas omset wajib pajak di bulan September 2000 misalnya. Jadi melewati misalnya 4,8. Nah, kita lihat mengenai ketentuan yang namanya ketentuan PPN. Berbicara mengenai ketentuan PPN, bahwa apabila wajib pajak telah melebihi batasan pengusaha kena pajak omset 4,8, maka dia wajib mendaftarkan diri atau mengukuhkan dirinya paling lambat 1 bulan setelah masa pajak terlewati. Jadi tadi masa September, berarti di bulan Oktober dia harus paling lambat melakukan yang namanya permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP terdaftar atau KPP tempat kedudukan di mana wajib pajak terdaftar. Nah, sedangkan yang namanya PPH untuk tarif 0,5% tadi, tetap wajib pajak melakukan yang namanya mekanisme penyetoran PP 23 0,5% sampai dengan akhir tahun 2000, sampai dengan akhir tahun di masa Desember tetap. Nah, nanti dilihat kembali perhitungan di SPT tahunan, setelah melewati batasan 4,8 omsetnya, maka dia nanti akan beralih ke penghitungan yang namanya tarif PPH bersifat umum, tarif PPH pasal 17. Nah, begitu mekanisme yang terkait dengan ketentuan PPH dan mekanisme PPN tadi. Gitu, Pak Wiston. Oke, terima kasih Pak Dasa. Jadi intinya setelah melebihi 4,8 miliar, bulan berikutnya harus mendaftar menjadi PKP, ya. Itu Pak Sony ya. Selanjutnya pertanyaan Pak Sony kepada Pak Oswald. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satu asumsi dasar adalah konsep entitas bisnis, di mana WP harus memisahkan aktivitas pribadi dan aktivitas entitas. Apa kiat-kiat yang dapat diberikan kepada UMKM agar UMKM dapat memisahkan kegiatan pribadi dengan kegiatan entitasnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan, supaya laporan keuangan UMKM semakin berkualitas? Silakan Pak Oswald. Ya, terima kasih Pak Wiston. Dan terima kasih juga pertanyaan dari Pak Sony Panggerapan, yang merupakan juga dosen saya dulu, Pak, di Fakultas Ekonomi. Itu. Jadi memang benar, memang kadangkala para UMKM ini tidak dapat memisahkan mana uang pribadinya, mana uang usahanya, gitu. Jadi memang kan kita melihat bahwa entitas dalam konsep entitas bisnis ini kan dia menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis baik. Jadi dia harus baik usaha perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sebenarnya sih harus mampu memisahkan keuangannya sendiri-sendiri gitu. Kalau saya lebih menganjurkan ke para pelaku UMKM, misalkan UMKM itu ada rekening pribadi yang dicampur dengan rekening usahanya. Jadi ya menurut saya alangkah lebih baiknya jika rekening itu dipisahkan dengan rekening pribadi. Contoh jika menggunakan pembayaran lewat perbankan, pembayaran lewat kris atau lewat barcode, jadi dipisahkan rekening pribadi dan usahanya. Kemudian biaya-biaya pengeluaran pribadinya juga tentunya harus dapat mampu dipisahkan. Terus ini pemilik UMKM, itu otomatis keuangannya juga itu milik dia, laba usahanya juga milik dia. Namun kalau saya menganjurkan si pemilik usaha juga alangkah baiknya bisa mendapatkan misalkan gaji dari UMKM, jadi seolah-olah dia juga digaji sehingga dia terkontrol untuk pengambilan uangnya secara pribadi. Walaupun di dalam laporan keuangan UMKM ini sangat sederhana, itu terserah pemilik usahanya. Namun kan takutnya kan jika terjadi proses pemeriksaan kan pasti rekening keuangan harus diminta. Nah itu. Jadi uang-uang yang masuk di rekening pribadinya bisa
bisa juga dianggap ini pendapatan lain-lain, jadi bisa juga kena ini gitu. Jadi mending alangkah lebih baiknya kalau rekening UMKM usahanya dipisahkan dengan rekening pribadinya, seperti itu sih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Oswald ya sudah memberikan tips-tips ya untuk pemisahan keuangan pribadi dan perusahaan. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari Bapak Handokoli. Beliau ini banyak pertanyaannya nih, ada 4 nih Pak Handokoli ini, tapi saya bacakan 2 aja dulu supaya yang lain kebagian. Mohon izin tanya, wajib pajak OP karyawan memiliki NPWP 2022, mau ikut PPS, maka harus melaporkan SPT tahun 2020. Pada tahun 2020, gaji netonya 500 juta, beli rumah 800 juta. Apakah bisa melaporkan rumah tersebut pada SPT tahun 2020? Atas selisih 300 juta tersebut ada konsekuensi, harta yang mau ikut PPS, uang tunai 20 juta. Ini gimana nih kira-kira Pak Dasa nih jawabannya? Pak Winston nih. bisa diulang sedikit Pak, agak putus tadi Pak, agak putus. Ada Agak gangguan putus sedikit, ya? Pak. Iya, tadi Pak, bisa Jadi diulang. ada WPOP karyawan, NPWP-nya baru diterima tahun 2022. Dia mau ikut PPS. Kebetulan tahun 2020 gaji netonya 500 juta, tapi beli rumah 800 juta. Apakah bisa melaporkan rumah tersebut pada SPT 2020? Karena tadi kan gajinya cuma 500 Pak. Sementara rumahnya ini 800 juta. Atas selisih 300 juta ini, apakah ada konsekuensinya? Jadi harta yang mau ikut PPS adalah uang tunai 20 juta. Ini kira-kira pertanyaan Pak Handokoli. Silakan Pak Dasa. Ya, baik Pak. Menarik sekali Pak ya pertanyaannya. Jadi ada nilai harta 800 juta, tapi penghasilan hanya 500 juta. Namun dia mau ikut PPS dengan uang tunai 20 juta. Ya, mau ikut. Nah, kita lihat kembali Pak bahwa ada selisih 300 juta yang dari nilai harta tadi ini. Nah, kalau berbicara mengenai PPS yang diikutkan, bahwa wajib pajak ini di tahun 2022 ini baru terdaftar Pak ya, baru terdaftar. Nah, dia sudah subjektif, pemenuhan subjektif dan objektifnya itu sejak terpenuhi sebenarnya sejak kalau dia telah yang namanya memperoleh penghasilan. Kita lihat kembali di SPT di masa tahun 2020 misalnya. Dia memiliki penghasilan 500, namun dia ternyata ada aset 800 juta berupa rumah. Nah, ini yang menjadi sebenarnya objek PPS, Pak. Bukan yang 20 juta tadi. Yang 20 juta tadi itu yang mau diikutkan di PPS. Karena apa? Karena ada yang namanya keganjilan, tanda kutip, Pak. Bahwa ada rumah nilai 800, namun dengan kemampuan yang dia miliki hanya 500. Nah, dengan mengikutkan selisih yang misalnya nilai yang namanya nilai selisih 300 juta itu yang menjadi objek yang namanya PPS. Karena apa? Fairnya tadi Pak bahwa nilai rumah dan penghasilan untuk disandingkan dengan nilai 500 itu masuk akal. Namun jika 800 maka nilai yang paling optimal untuk diikutkan PPS adalah 300-nya itu selisih yang tadi itu. Bukan nilai yang senilai 20 juta tadi. Nah, jadi kembali ke wajib pajak melaporkan yang namanya harta yang belum terlapor karena di SPT 2020 menjadi basis pemajakan untuk yang namanya program pengungkapan sukarela terkait dengan harta yang diperoleh terkait dengan penghasilan. Jadi korelasinya ada antara harta dan penghasilan. Nah, jadi apabila ada yang belum terlaporkan dan itu yang menjadi objek yang harus dilaporkan di dalam program pengungkapan sukarela, Pak. Seperti yang diatur di PMK 196. Gitu, Pak. Jadi Pak Handokoli ya, menurut Pak Dasa ini lebih bagus yang rumah yang 800 juta tadi yang diikutkan untuk PPS karena dilihat dari penghasilan hanya 500 juta, nanti ada yang tidak sesuaian nanti ya. Kira-kira begitu ya Pak Dasa ya? Ya, siap. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Handokoli.
Mohon izin tanya, WP telah ikut TA di jilid 1, belum mengungkapkan harta luar negeri berupa apartemen. Tahun perolehannya tahun 1984. Apakah harta aset tersebut sudah daluarsa? Jika daluarsa, gimana mekanisme pelaporan pada SP tahunan OP? Jika WP ikut kebijakan 1, bagaimana menilai harga apartemen luar negeri? Apakah bisa menggunakan harga perolehan tahun 84? Jika tidak bisa menggunakan harga perolehan, dasar penilaian berdasarkan data yang mana untuk ikut PPS? Terima kasih. Silakan Pak Dasa. Iya. Mengenai aset tahun 84, Jadi melihat apartemen yang belum diungkap di TA, nah ini masuk kebijakan ranah kebijakan 1 kalau melihat pertanyaannya. Karena ada aset yang lupa dilaporkan, belum atau kurang diungkap di TA. Apartemen tahun 84. Nah, dilihat kembali wajib pajak bahwa apartemen itu nilainya nanti akan mengacu yang namanya penilaian yang dari misalnya kalau untuk tanah bangunan adalah nilai jual objek pajak. Kalau tanah bangunan sesuai dengan nilai jual objek pajak kalau diketahui nilai jual objek pajak per 31 Desember 2015. Namun jika tidak diketahui, maka kembali ke aturan yang namanya sesuai dengan KJPP, penilaian KJPP per 31 Desember 2015. Nah, itu untuk komitmen kebijakan 1. Nah, tadi diarahkan lagi ke kebijakan 2. Apabila ini mau diikutkan di kebijakan 2, misalnya, karena daripada mengingat mungkin wajib pajak berpikir sudah daluarsa, apakah lebih amannya diamankan di kebijakan 2? Karena kebijakan 2 ikut, maka manfaat yang diperoleh tidak akan dilakukan pemeriksaan 2016 sampai 2020. Maka diikutkanlah di kebijakan 2. Nah, di kebijakan 2 ini wajib pajak melihat bahwa nilai perolehan tanah bangunan adalah standar dari pedoman penggunaan yang dilakukan di kebijakan 2, nilai perolehan. Namun, apabila tidak diketahui, maka kembali ke penilaian wajar bagi si wajib pajak itu sendiri. Per 31 Desember 2020, berapa nilai wajar bangunan ini kira-kira sesuai dengan penilaian wajar dari wajib pajak apabila ingin diikutkan di kebijakan 2. Nah, itu jadi pilihan kembali ke Pak pertanyaan tadi. Kalau di kebijakan 2, bukan melihat lagi nilai dari nilai perolehannya tadi, tapi melihat karena tidak diketahui, seumpama tidak diketahui nilainya. Apabila mengambil nilai perolehan tahun 84, mungkin nilainya agak. Nah, kembali ke pertanyaan bahwa apabila tidak diketahui nilai perolehan, maka dikembalikan ke nilai wajar sesuai penilaian wajib pajak per 31 Desember tahun 2020. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Dasa ya. Jadi kepada Pak Andoko, memang lebih karena dia sudah ikut TA dulu jilid 1 ya, lebih diarahkan ke pertanyaan juga. Kalau saya lihat ini Pak Dasa dia lebih mengarahkan kepada kebijakan 1, cuma nilai perolehannya yang mau dipakai yang mana. Tapi sudah dijawab tadi ya Pak Andokoli ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya agak loncat sedikit karena ada pertanyaan terkait dengan masalah akuntansi untuk UMKM ini. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Mutiara. Ini ditujukan kepada Pak Oswald ini. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah laporan yang sangat kompleks dan bisa terbilang rumit karena harus dibuat dengan kehati-hatian dan bisa saja alasan tersebut yang membuat UMKM kita cenderung tidak mau membuat laporan keuangan. Namun di sisi lain, laporan keuangan adalah bukti yang dapat meyakinkan pihak ketiga bahwa UMKM kita sehat atau tidak. Sehingga laporan keuangan mau tidak mau menjadi sebuah keharusan. Sehingga demikian, posisi UMKM menjadi serba salah, di mana jika UMKM meng-hire sebuah konsultan untuk membuat laporan keuangan, juga diperlukan biaya yang tidak murah. Sehingga pelaku UMKM terkendala dengan kompleksitas laporan keuangan dan biaya tersebut. Bagaimana tanggapannya Bapak Oswald selaku narasumber dan apakah ada solusi untuk di atas? Silakan Pak Oswald. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu bukan suatu pertanyaan, tapi itu suatu apa ya, argumen juga ya. Karena memang kadang-kala itu yang membuat kesulitan dari para UMKM yang
masih kecil lah gitu. Karena pasti mereka memikirkan bagaimana ya kalau seandainya menggunakan konsultan, jasanya sangat besar, biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalaupun tidak tahu membuat laporan keuangan, UMKM ini harus pakai apa gitu. Nah, sebenarnya memang sih di saat ini memang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat di-download di Play Store sebenarnya. Kemarin tahun lalu ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian LAM Mikro. Nah, LAM Mikro itu bisa, tapi harus mengetahui juga bagaimana proses penjurnalan. Nah, yang awal tahun ini juga sudah dikeluarkan aplikasi SIAPIK yang kerjasama dengan Bank Indonesia tentang penyusunan laporan keuangan UMKM. Kemudian ada juga aplikasi laporan keuangan yang berbayar, yang murah lah, yang 200-an sampai 500-an ribu per bulan. Itu sebenarnya bisa menjadi bahan referensi juga bagi para pelaku UMKM yang memang tidak mau menggunakan konsultan, karena pasti biaya konsultan itu sangatlah besar. Dan beruntung di acara juga seminar hari ini juga kan sebenarnya kan akan ada kerjasama antar universitas negeri untuk mendampingi para pelaku UMKM. Nah, disitulah yang sebenarnya digunakan bagi para pelaku UMKM, tidak ada kerahasiaan dalam penyusunan laporan keuangan, harus mampu mempercayai para penyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya harus bersifat transparan lah. Dan itu tentunya digunakan untuk kemajuan UMKM tersebut gitu. Jadi jangan takut dalam menyusun laporan keuangan, apalagi kan ini kan masalah uang pribadi juga kan gitu. Ini juga masalah pendapatan usaha pribadi juga gitu. Jadi sih kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, makasih ya Pak Oswald sudah memberikan saran ya kepada yang bertanya tadi. Kita akan masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Rolian. Izin bertanya, WPOP alumni TA, harta TA lupa dilaporkan di SPT sampai dengan 2020. Apa harta yang lupa dilapor perlu diikutkan di PPS atau langsung diisi pada SPT 2021? Silakan Pak Dasa. Oh iya Pak. Ya, kembali ke Pak Rolian, pertanyaan tadi mengenai WPOP alumni TA. TA harta 2020 lupa dilaporkan nanti akan diikutkan di PPS ya, seperti itu Pak ya? Iya, pertanyaannya begitu. Iya. Kalau melihat aturan di PMK 196 untuk berbicara di PPS kebijakan 2, maka kita melihat lagi asetnya, apa asetnya tersebut masih ada atau tidak. Nah, kalau masih ada berarti akan menjadi objek PPS. Namun jika tidak, itu bukan menjadi objek PPS. Namun kembali lagi diskusi tadi terkait dengan Pak Sahata tadi, bagaimana mengenai jika contoh tadi 2018 ini ditemukan ada data 2018, namun di 2020 ternyata aset itu sudah tidak ada. Nah, apakah bisa ikut? Apakah di aturan memang dikatakan tidak perlu ikut, namun Pak Sahata bilang nanti bagaimana jika data tersebut akan ditindaklanjuti, karena kembali ke masa tahun pajak yang akan dilakukan yang namanya masih tahapan proses pengawasan sampai dengan tahun 2017, maka hal itu dimungkinkan untuk tetap masih bisa dilakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, kembali lagi kepada wajib pajak. Memang ketentuan ini mungkin agak sedikit bertolak belakang terkait dengan hal yang diatur di PMK 196, namun ada hal lain yang diatur di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mungkin lex generalis, lex spesialis mungkin lebih kita lihat dari undang-undangnya di ketentuan umum perpajakan. Maka jika hal itu dimungkinkan, maka sebaiknya memang wajib pajak untuk yang namanya konservatisme, ya, kehati-hatian, ya, mungkin lebih baik untuk ikut yang namanya PPS di kebijakan 2 ini, walaupun aset tersebut tidak ada. Nah, mungkin itu yang sedikit menggambarkan bahwa hal seperti ini yang
antara aturan yang saling mungkin agak sedikit berbeda, namun jika wajib pajak ingin merasa yang namanya sistem kehati-hatian tadi, lebih baik untuk ikut PPS di kebijakan 2, walaupun aset tersebut sudah tidak ada lagi, namun lebih amannya wajib pajak untuk mengikuti yang PPS tadi. Begitu Pak Wistan. Ya, terima kasih Pak Dasa. Jadi Ibu Rolian, harta yang lupa tadi dilaporkan sebaiknya diikutkan TA, karena sebelumnya sudah pernah ikut TA, sudah alumni ya tinggal nanti mengikuti mau skema yang 1 atau skema 2 tergantung nanti dia tahun berapa harta perolehannya itu ya. Dan masih ada nggak di 2020 seperti yang disampaikan oleh Pak Dasa yang tadi. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Vina. Ibu Vina, ini saya bacakan aja nih. Ini terkait dengan masalah akuntansi untuk UMKM. Mulai tahun 2022, UMKM harus melakukan pembukuan. Bagaimana pencatatan saldo awalnya? Apakah saldo awalnya harus dibuktikan historinya? Mengingat tahun-tahun sebelumnya kita melakukan pencatatan. Terima kasih. Silakan Pak Oswald. Ya, itu terima kasih Pak Winston, terima kasih juga yang sudah bertanya. Untuk penentuan saldo awal memang tentu kita harus melihat berdasarkan biaya histori, tentang historical saldo awalnya. Kalau dia mulai dari 1 Januari 2022 ya kita lihat juga saldo akhirnya yang akan disesuaikan dengan saldo awalnya nantinya. Nah, terus bagaimana? Makanya tadi kan saya sempat saya mengatakan rekening usaha itu harus dipisahkan dengan rekening pribadi gitu. Nah, kita mau memulai dari mana? Kalau memang penerapannya mulai diterapkan per 1 Januari 2022, ya kita menggunakan rekening apa gitu. Rekening pribadi yang dicampur dengan usaha atau rekening khusus usahanya gitu. Sehingga kita lebih mudah untuk menentukan saldo awalnya. Gitu. Kalau kita menggunakan rekening pribadi yang dicampur dengan usahanya itu kan sedikit rumit gitu. Jadi mana saja sih yang lebih gampang untuk diterapkan untuk penentuan saldo awal. Itu sih. Baik, makasih Pak Oswald ya. Iya. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa pertanyaan lagi belum sempat dibacakan ya. Ada pertanyaan dari Bapak Dr. Ali Sandi Mulia. Batasan UMKM menjadi PKP berapa? Silakan Pak Dasa. Pertanyaan dari Bapak Ali Sandi Mulia. Iya, makasih Pak. Pertanyaan Bapak Dr. Ali Sandi Mulia mengenai batasan omset UMKM Pak ya. Kalau mengenai batasan UMKM yang diatur di dalam PP 23 tahun 2018 bahwa melihat omsetnya itu sampai dengan 4,8 miliar. Nah, itu diatur dalam PP 23 tahun 2018. Namun berbicara kembali di aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pasal 7 menyangkut yang namanya batasan penghasilan tidak kena pajak bagi peredaran bruto tertentu di bawah 500 juta. Nah, ini mengenai yang namanya ambang batas bawah atau threshold yang tidak akan dikenai yang namanya batasan pengenaan PP 23 tahun 2018. Nah, batasan itu akan lewat jika threshold-nya di atas 500 juta. Nah, apabila sudah melewati yang namanya ambang batas di atas 4,8, dia sudah akan kembali yang namanya ke metode penghitungan PPh bersifat umum atau di atas 4,8 itu bukan diklasifikasikan lagi terkait dengan klasifikasi wajib UMKM. Dia akan masuk ke perhitungan menggunakan yang namanya pembukuan atau menggunakan yang namanya laporan keuangan yang sampai disampaikan tadi sama Pak Oswald terkait dengan SAK UMKM. Nantinya ada mekanisme mengenai pelaporan laporan keuangan mulai dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang kembali lagi kepada wajib pajak mengenai batasan-batasan yang tadi yang perlu diperhatikan sesuai ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang telah diatur di dalam aturan PP 23 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Baik, makasih Pak Dasa ya. Sudah terjawab tadi pertanyaan dari Bapak Sandi. Kita akan lanjut pertanyaan dari Ibu Delvi Yandri
yang bertanya, jika saya pelaporan PPh OP sampai dengan tahun 2020 saya melaporkan aset, kemudian terjual di 2021 dan di pelaporan SPT dan di pelaporan 31 Maret 2022 saya sudah tidak melaporkan lagi aset tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah akan ada masalah? Karena kan saya menghilangkan aset tersebut dan saya tidak memberikan keterangan apapun. Apakah Fiskus akan mempermasalahkan ini? Nilainya kurang lebih 90 jutaan. Mohon penjelasannya. Iya, Pak. Melihat tadi case-nya bahwa wajib pajak ini ada aset 90 juta yang terlapor di SPT 2020, namun terjual di 2021. Apakah nanti kan di SPT 2021 tersebut nanti akan dihilangkan bahwa aset tersebut telah terjual dan akan masuk apakah terjualnya itu masuk ke rekening misalnya. Jadi mungkin dari selisih nilai terjual tadi ini nantinya akan masuk berubah bentuk dari aset menjadi rekening atau nilai uang tunai atau tabungan. Nah, nanti akan beralih ke SPT tahun 2022 menjadi saldo. Jadi mungkin ada walaupun perubahan itu tidak signifikan ataupun ada misalnya pengalihan di situ ada selisih keuntungan, nah itu bisa dianggap juga sebagai objek pajak karena penghasilan dari selisih keuntungan. Nah, itu yang perlu diperhatikan wajib pajak, jangan sampai ada misalnya pengalihan penjualan aset, misalnya emas. Mungkin emas dulu harganya per gramnya itu di bawah 500. Sekarang sudah 1 juta. Nah, ada selisih keuntungan dari penjualan emas itu yang nanti akan dikenakan menjadi objek pajak penghasilan dari selisih keuntungan yang diperoleh dari wajib pajak. Nah, kalau yang tadi disampaikan bahwa ada yang terjual terus lupa dilaporkan, nanti kan bisa dibuat mekanisme pembetulan SPT 2021 misalnya. Misalnya tidak dilaporkan di 2021. Tadinya harta tersebut terjual yang tadinya 90 menjadi misalnya 200 juta misalnya, nah, nanti dilaporkan saja di mekanisme pembetulan di SPT tahun 2021 dan akan berlanjut di SPT 2022. Begitu, Pak. Baik, terima kasih pada saya. Ya, Pak. Ini waktu kita saat ini sudah jam 11.42. Ini sudah habis ya untuk sesi tanya jawab. Dan sebentar lagi akan ada closing. Namun demikian, sebagai penutup, kami akan menanyakan pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Kori VB Debi Heriwanto. Ya. Izin bertanya, apakah penyebutan istilah tarif pajak PP 23 sebagai tarif pajak UMKM adalah tepat? Dan apakah ada dasar aturan penyebutan tersebut? Mohon penjelasannya. Itu yang ditanya. Agak panjang, tapi kurang lebih itu sih poinnya. Pertama, bisa membentuk opini publik bahwa tarif PP 23 adalah tarif untuk seluruh UMKM. Padahal tidak semua UMKM bisa menggunakan tarif tersebut. Kedua, menjadi masukan para mahasiswa dalam penulisan tugas akhir, terutama menggunakan judul tarif PP 23 UMKM, karena tidak semua UMKM dapat menggunakan PP 23. Silakan Pak Dasa untuk dijawab. Iya, betul, baik. Mengenai pertanyaan ini mungkin dari filosofi bahasa barangkali, Pak. Ya. Jadi mengenai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu disebutkan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi kita lihat dari peredaran bruto tertentu itulah yang menjadi mengenai pengenaan tarif PPh 0,5% atau yang dikenal dengan tarif PP 23 tahun 2018. Nah, ini dari harfiah bahasa yang melekat. Nah, namun dalam hal yang namanya pengenaan pajak untuk subjek pajak UMKM tidak melulu yang namanya tarif PP 23 yang dilekatkan ke tarif PP 23 tahun 2018. Yang setelah saya sampaikan tadi di materi pemaparan tadi, bagaimana materi aspek perpajakan yang lain yang dapat dikenakan terkait dengan pemungutan yang namanya pajak terkait dengan usaha yang sektor usaha UMKM. Misalnya tadi saja PPh pasal 21 misalnya, atau PPh pasal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2.
Nah, ada kan yang disinggung terkait mengenai ada pajak yang tidak boleh dikenakan atas pelaku usaha UMKM yang telah dikenakan tarif PPh final. Nah, misalnya tadi tarif persewaan tanah bangunan misalnya, atau tarif yang namanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan, atau yang namanya terkait dengan PPh jasa konstruksi, pelaksana atau pengawas atau perencana konstruksi. Nah, itu dilihat kembali. Nah, itu cocok mengenai pertanyaan tadi, mungkin dari masyarakat atau secara general kita paham bahwa PP 23 adalah tarif PPh untuk atas pajak penghasilan untuk pelaku usaha UMKM. Memang cocok sekali, tapi ada hal yang diatur di luar itu, yang mekanisme pemungutan atau pemotongan pajak itu tidak melulu menggunakan PP 23 tahun 2018, tapi melihat aspek dari sisi pajak penghasilan yang diatur di dalam Undang-Undang PPh atau yang telah diamandemen di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Demikian Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dasa. Dengan berakhirnya tadi ya tanya jawab, maka berakhir sudah sesi kita pada siang hari ini terkait dengan penyampaian materi dan juga diskusi atau tanya jawab. Kami mohon maaf kalau selama proses tadi ada yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Oswald dan Bapak Dasa atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang diberikan kepada peserta webinar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan para peserta webinar bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dan berguna bagi para UMKM dalam menyelenggarakan kewajiban pembukuan maupun pelaporan perpajakannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Edi Sahata selaku host untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winston. Pembahasannya cukup menarik, mudah-mudahan kita bisa menangkap. Dan tadi intinya sebetulnya kalau kita tidak yakin mengenai kewajiban perpajakan kita yang telah kita jalankan, sebaiknya kita ikut PPS. Ya pada saya, jadi Siapa? kalau tidak yakin silakan ikut PPS, tapi kalau sudah yakin tidak perlu. Hanya kalau misalnya dilihat-lihat lagi, kalau betul ada pembetulan, tapi disarankan supaya aman kita ikut PPS. Masih ada waktu sampai 30 Juni tahun 2022. Baiklah, sebelum ditutup oleh Ibu Lince, saya akan bacakan kata kunci yang ketiga, yaitu baku bawa. Baku bawa, satu kata ya, jadi nggak dipisah. Jadi sudah ada tiga kata kunci dan juga kita minta bantuannya untuk mengisi link yang dari DJP untuk supaya kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan resmi dari DJP sebagai bahan laporan, bukan untuk data perpajakan, tapi untuk laporan kegiatan dari rekan-rekan kita di DJP, karena memang ini gratis, jadi memang harus ada laporan supaya nanti ada ke depan kerjasama kita dengan DJP bisa lebih berlanjut dan berguna buat kita semua. Baiklah, sebelum saya acara ini ditutup dan oleh Ibu Lince Kalangi, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama saya memandu acara ini dari awal hingga saat ini. Kiranya acara berikutnya bisa berjalan lebih baik. Baiklah, kita dengarkan closing remark dari Ketua IAI Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Dr. Lince Kalangi, SE, ME, AK, CA. Waktu dan layar kita serahkan ke Bu Lince. Suara, boleh kedengaran? Kedengaran, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, pertama-tama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Insinyur Iren Suryani MM. Kami hormati juga kepada Kanwil DJP Suluteng
Malut, Bapak Yoga Saksono SE, Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Bapak Insinyur Victor Palar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Ibu Dr. Debbie Christina Rotinsulu SE MSI, Bapak Dr. Winston Manihuruk SE SH MSI CA CTL sebagai Direktur Utama Halo Pajak, Bapak Oswald Nathan Tumilaar SE ME AK CA CTAP sebagai Koordinator Bidang Akuntan KJA Wilayah Sulawesi Utara dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, Bapak Dasa Midharma Putra SE MH MAK dan bagian fungsional penyuluh pajak ahli muda Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kompartemen Akuntan Pajak, Bapak Sahata Edi Sitomorang, Master Akuntan SHCA. Seluruh tim panitia pelaksana kegiatan webinar, serta bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan seluruh peserta webinar yang hadir yang saya banggakan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu, berkumpul bersama dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat-sehat dan mengikuti acara dari pagi, kalau mungkin WIB dari jam 8 sampai jam 12, kita di Indonesia bagian tengah dari jam 9 sampai jam 1. Jadi webinar ini adalah webinar series 23. Jadi webinar secara online terbuka untuk umum yang diselenggarakan oleh Halo Pajak yang bekerja sama tadi dengan beberapa lembaga, di mana webinar ke-23 ini Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan ke-23 dari 33 wilayah yang ada. Sesuai dengan topik yang dibahas di sini terkait dengan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan webinar ini adalah dalam rangka mendukung kemajuan pelaku UMKM di Indonesia dan lebih khusus kami di daerah yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Karena sudah kita dengar dari awal bahwa UMKM ini merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM dengan komposisi usaha mikro yang kecil ini sangat dominan dari keseluruhan sektor usaha. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal yang berupa insentif fiskal terkait dengan usaha daripada UMKM ini. Seperti tadi yang sudah diuraikan lebih lanjut dari Bapak Yoga, bahwa ada skema pajak yaitu PP nomor 23 tahun 2018, di mana UMKM mendapat beberapa manfaat penting terkait dengan insentif pajak, yaitu ada cara mudah dan lebih sederhana dan beban pajak yang lebih rendah dalam hal untuk memotivasi supaya lebih banyak kita berwirausaha.
panjang lebar sudah dikemukakan bahwa terdapat pengurangan PPh dengan tarif yang paling rendah 0,05% dan juga memberikan alokasi waktu untuk belajar UMKM. Jadi ada jangka waktu bagi UMKM untuk belajar. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 7 tahun untuk belajar menyusun laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam hal ini kami dari organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia, lebih khusus kompartemen akuntan perpajakan. Jadi tadi Pak Edi banyak ini turut hadir membantu UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan supaya wajib pajak merasa mudah, sederhana. Jadi kami akan memberikan edukasi, sosialisasi secara gratis. Jadi kami dari wilayah juga sudah beberapa kali dengan Pak Dasa melakukan webinar mengenai perpajakan. Dari pemerintah juga tadi dikatakan sudah melalui peraturan-peraturan pemerintah turut mendukung adanya pengembangan aspek dari segi akuntansi ini terkait dengan penyediaan sistem aplikasi. Jadi banyak sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan yang sederhana yang nantinya akan bisa istilahnya diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dan juga Dirjen Pajak tadi sudah mengatakan bahwa ada juga bagian-bagian yang ingin membantu bagi UMKM. Jadi banyak ini pihak-pihak yang sudah mengalokasikan kebijakan-kebijakan bagi UMKM. Pemerintah daerah banyak melakukan sosialisasi juga terkait dengan UMKM, seperti tadi dari Bapak Victor sudah mengatakan bahwa sudah ada kerjasama, tapi itu pada tahun 90-an, kira-kira itu sudah 30 tahun, jadi biar sudah 30 tahun, waktu itu yang disebutkan dekan kita yang sudah memang almarhum, karena itu pada saat 30 tahun lalu, mari kita ulang bekerja sama. Yang sudah pernah terjalin, kita kembangkan lagi kebijakan. Jadi kalau yang sebutkan tadi ada Pak Haryanto, Agus Peputra, itu memang dosen di Fakultas Ekonomi Unsrat. Nah, jadi itu semuanya memang telah dilakukan dengan tujuan agar pelaku UMKM ini dapat mengelola keuangan dengan tepat dan benar. Di sisi universitas, kami juga, saya sebagai kajur dan ada Ibu Dekan, memang menyediakan sumber daya manusia, apakah itu mahasiswa atau dosen untuk sebagai pendamping, karena tadi seperti Pak Edi bilang, selain kita mendamping menyusun laporan keuangan, bisa juga kita UMKM itu tahu membaca laporan keuangan, supaya ada tujuan kan, selain UMKM itu bisa, karena kalau bilang menyusun laporan keuangan selalu cuma terkait bagaimana mau lapor pajak. Padahal UMKM bisa mau naik kelas, dia tahu membaca laporan keuangan, tahu analisa laporan keuangan, supaya dari usaha mikro kecil maju menjadi menengah. Jadi bukan cuma mendamping menyusun, sampai bisa istilahnya membaca, yang lebih khusus menganalisis laporan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang berlanjut. Untuk itu, para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada Bapak Yoga Saksono SE dari sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang tadi menjadi keynote speech dalam acara webinar ini. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sebagai opening speech yang sudah saling sharing ide-ide untuk kemajuan bersama UMKM ini yang saya sebut dengan hormat dari Kementerian Koperasi dan
UKM yang diwakili oleh Ibu Irene, dan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Victor Palar, dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Ibu Dr. Debbie Rotin Sulu, SE MSI. Kepada juga Bapak Dr. Winston Manihuruk, SE, SH, MSI, CA, CTL, Direktur Utama Halo Pajak yang telah memandu acara webinar ini sebagai moderator. Terima kasih juga kepada para kedua narasumber yang jadi pembicara, Bapak Oswald Nathan Tumilaar, SE, ME, AKCA, CTAP, dan Bapak Dasa Midharma Putra, SE, MH, MAK, dan juga kepada Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pajak, dalam hal ini Bapak Sahata Edi P. Sitomorang, MAK, CA, CA, dari Kompartemen Akuntan Perpajakan, beserta timnya, dan dari mungkin Kompartemen Akuntan Perpajakan Wilayah Sulawesi Utara yang sudah menjadi panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Dan saya menyampaikan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa sebagai peserta webinar yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di acara webinar siang hari ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara webinar ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, semoga webinar ini dapat terus berlanjut dalam arti bisa secara real, MOU yang dibicarakan tadi, PKS, kita bisa kerjasama secara real, dan di antara pihak-pihak dapat mewujud nyatakan, bukan cuma dalam seminar, tetapi langsung istilahnya di-actionkan. Sudah dapat supaya real, kita bisa membantu bagi UMKM, terutama kami dari Ikatan Akuntan Indonesia tetap mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM agar UMKM kita lebih tangguh dan akan naik kelas. Sekian dan terima kasih. Salam profesional dari IAI. Salam semangat, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lince atas closing remark-nya. Baiklah, dengan ditutupnya dengan closing remark dari Ibu Lince Kalangi, webinar ini berakhir. Link absensi akan di-share di chat untuk diisikan dengan kata kunci yang kita berikan. Sekali lagi kami selaku host Ikatan Akuntan Indonesia mengucapkan terima kasih, dan dengan berakhirnya acara ini nantikan acara-acara kami berikutnya. Acara ini 2 kali sebulan, jadi nanti tanggal 21 kita akan bekerjasama dengan IAI wilayah Papua. Jadi sebagai yang ke-24 wilayah yang akan kita kerjasamakan. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih Pak Dasa, Pak Joga, Bu Lince, Bu Debbie, dan semua peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melaksanakan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahata. Oke, makasih Pak Sahata. Terima kasih semuanya. Terima Salam kasih. Terima kasih Bu Lince. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima Oswald. kasih semuanya. Semuanya.
Oke, saya izin live mau Izin live. mengajar. Silakan Pak, silakan Ya, Bu. izin live Silakan ya. Pak Dasa. Izin live ya. Live ya. Silakan Bu Terima kasih. Devi. Jam 1.